Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Khairiyah dengan NIM 2105124269. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah Literasi Sains yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Qusari. Video kali ini akan membahas mengenai ruang lingkup literasi sains. Setelah kita mempelajari apa itu literasi, apa itu sains, dan apa itu data sains, kemudian mempelajari apa itu prinsip dasar dari literasi sains, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup literasi sains. Teman-teman tentu saja sudah tidak asing dengan kata ruang lingkup ini. Jadi sebenarnya apa sih ruang lingkup ini? Ruang lingkup ini merupakan batasan-batasan dari banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah bidang atau kajian ataupun masalah. Artinya ruang lingkup ini yang mengatur dari banyaknya unsur-unsur ataupun hal-hal yang tercakup dalam sebuah bidang. Contohnya ruang lingkup literasi sains. Maknanya ruang lingkup ini hanya membahas mengenai apa-apa saja komponen yang ada pada literasi sains. Nah, jadi ruang lingkup pada literasi sains itu apa aja sih? Yang ada 3 komponen yang utama. Yang pertama yaitu aspek produk ataupun pengetahuan. Yang kedua yaitu aspek proses atau psikomotorik, dan yang ketiga adalah aspek sikap ilmiah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu aspek produk. Aspek produk ini dalam sains meliputi beragam produk dan hasil temuan dalam sains. Di antaranya itu ada fakta, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori. Dari beragam isu yang dapat diangkat sebagai kajian dalam literasi sains adalah kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, dan bencana alam. Kemudian aspek produk ini mengajarkan guru untuk mengenalkan kepada peserta didik pada kondisi seperti aman bencana, kemudian meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap energi air, pengelolaan, sampah, dan menjaga kelangsungan keberagaman hayati. Merupakan contoh dari isu yang dapat diangkat oleh guru menjadi sebuah aktivitas untuk mengoptimalkan literasi sains bagi peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek dari keterampilan proses. Aspek dari keterampilan proses ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Metode yang biasa digunakan dikenal dengan nama metode ilmiah atau metode keilmuan. Metode keilmuan ini merupakan perpaduan antara pengetahuan yang didapat melalui pikiran atau biasa dikenal dengan rasionalisme dan pengetahuan melalui pengalaman atau empirisme. Selanjutnya, menurut Francis Bacon merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak metode ilmiah, membagi langkah-langkah dalam metode ilmiah. Di antaranya itu yang pertama, adanya sadar akan masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, mengamati ataupun observasi. Di sini sudah mulai menyusun dan mengklasifikasikan data. Yang keempat, menguji kebenaran hipotesis melalui penyelidikan. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup yang ketiga, aspek sikap ilmiah. Aspek sikap ilmiah ini diartikan sebagai keyakinan, pendapat, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan, khususnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Contoh sikap ilmiah yang antara lain yang pertama rasa ingin tahu yang besar, kemudian objektif terhadap fakta, rasa tanggung jawab, disiplin, tekun, jujur, terbuka terhadap pendapat orang lain, teliti, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, mengambil keputusan, kemudian kerjasama yang baik, tidak mudah putus asa, dan juga disiplin. Cukup sekian penyampaian ruang lingkup literasi sains dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.